Definisi penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Macam-macam penafsiran hukum. 1. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dan dalam pengertian objektif, apabila penafsiran lepas dari para pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang dalam pasal 1756 KUH Perdata, pengertian hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Dalam pengertian luas ialah apabila dalilnya yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya, misalnya pasal 1756 Perdata alinea kedua KUH Perdata tentang mata uang juga diartikan uang kertas. Penafsiran linguistik. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Linguistik yang menganalisis dan meliti tentang kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Menjadi bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Mengingat bahwa bukti-bukti yang tertinggal setelah tindak kejahatan tidak hanya berupa bukti non-verbal, seperti senjata, peluru, sidik jari, dan lain-lain, tetapi juga dapat meninggalkan bukti verbal yaitu bahasa. Maka untuk keperluan pembuktian apakah bahasa yang tertinggal itu dapat menjadi bukti untuk kasus kejahatan tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah atas bahasa dalam kaitannya dengan penegakan hukum inilah yang disebut dengan linguistik. Linguistik merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari bahasa dan seluk-beluknya. Beragam pandangan atau ahli terhadap konsep dasar linguistis, yakni menurut The New Oxford Dictionary of English, menyebut bahwa linguistik sebagai studi ilmiah tentang bahasa dan struktur bahasa, termasuk studi tata bahasa, sintaksis, dan fonetik. Cabang spesifik dari linguistik seperti sosiolinguistik, dialektologi, psikologi linguistik, komputasi linguistik, linguistik komparatif, dan linguistik struktural. Menurut Mariam, menyebut linguistik sebagai studi mengenai ujaran manusia meliputi kesatuan, hakikat, struktur, dan perubahan bahasa. Menurut Wardau, menjelaskan linguistik sebagai studi atau kajian bahasa secara ilmiah. Dalam arti sempit, penafsiran linguistik dapat diartikan sebagai penafsiran hukum yang dimana meneliti dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang apakah sudah sesuai dengan sudut pandang hukum yang ada, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Penafsiran otentik. Otentik ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum. Jenis ini adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal. Misalnya, pasal 98 KUHP, arti waktu malam, berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pasal 101 KUHP, ternak, berarti bahwa hewan yang berkuku 1, hewan berkembang biak, dan babi. Periksa KUHP buku 1 titel 9. Dikatakan penafsiran otentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang, artinya berasal dari pembentuk undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pelaksanaan hukum yakni hakim. Dalam penafsiran bermakna hakim kebebasan dibatasi. Hakim tidak boleh memberikan arti di luar dari pengertian autentik. Sedangkan di luar KUHP, penafsiran resmi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Penafsiran historis. Penafsiran historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang dibuat. Penafsiran ini ada dua macam. Yang pertama, sejarah hukumnya. Yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam DPR, dan surat menyurat antar menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan. Yang kedua, sejarah undang-undangnya. Yang diselidiki maksudnya pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu, misalnya didenda 25F. Sekarang ditafsirkan dengan uang RI, sebab harga barang lebih mendekati pada waktu KUHP itu dibuat.